Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang costing method dan inventory valuation di Odoo. Nah, costing method itu apa? Jadi costing method adalah metode yang digunakan oleh Odoo untuk melakukan pencatatan biaya produksi ataupun jasa. Nah, di dalam Odoo 16 ini ada tiga jenis costing method yang kita bisa pilih dan gunakan. Yang pertama adalah standard price, FIFO, dan average costing. Nah, apa itu standard price? Standard price adalah harga yang ditetapkan oleh perusahaan untuk sebuah barang sebagai harga standarnya. Nah, ketika perusahaan tersebut menjual atau membeli barang tersebut, sistem akan secara otomatis menghitung biaya atau keuntungan berdasarkan harga standar tersebut. Selanjutnya ada FIFO. FIFO atau first in first out adalah suatu costing method di mana sistem dapat menetapkan harga yang berbeda untuk suatu produk yang sama, namun akan dicatat secara urutan masuk dalam jurnal entries. Nah, misalkan ya, ada dua barang yang sama dibeli dengan harga X dan Y secara berurutan. Saat nanti akan dicatat dalam jurnal, barang dengan harga X akan dicatat berbeda dengan barang harga Y, dan barang harga X ini akan dicatat terlebih dahulu daripada barang harga Y. Selanjutnya adalah average costing. Nah, average costing ini adalah sebuah metode di mana dua barang atau yang lebih yang sama dibeli dengan harga berbeda akan dicatat menggunakan harga rata-rata dari pembelian harga tersebut. Jadi saat terjadi pencatatan, harga dari barang tersebut akan ditulis dengan harga rata-ratanya. Nah, selanjutnya adalah inventory valuation. Apa itu inventory valuation? Inventory valuation adalah sebuah setting di Odoo di mana kita dapat memilih bagaimana jurnal entry dari barang kita akan dicatat oleh Odoo. Nah, jika kita memilih otomatis, maka Odoo akan melakukan catatan tersebut secara otomatis tanpa kita harus membuat jurnal entry tersebut. Namun, jika kita memilih manual, sebaliknya kita harus melakukan input jurnal sendiri secara manual. Sekarang kita akan masuk ke contoh kasus ya. Contoh kasusnya sih, misalkan ada sebuah perusahaan XYZ yang ingin melakukan pembelian suatu barang ya. Kebetulan vendor langganan ini tidak punya banyak stok, jadi stoknya tinggal dikit. Nah, jadi dia harus beli dari perusahaan lain yang harganya lebih mahal gitu. Nah, oleh karena itu perusahaan XYZ memutuskan untuk menggunakan metode average costing untuk menyelesaikan masalah ini, karena biasanya dia menggunakan satu harga saja. Nah, juga karena dia ingin tidak terlalu repot, dia juga menggunakan sistem pencatatan yang otomatis. Nah, kita lanjut masuk ke modul 16 untuk contoh kasus ini. So, sini ya. Nah, pertama-tama kita buat dulu produk tersebut di modul inventory. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian inventory ya. Nah, di sini pertama kita akan buat dulu produk kategori dari barang tersebut. Untuk melakukan itu kita masuk ke configuration, lalu klik produk kategoris. Di sini kita bisa langsung aja klik new untuk buat baru. Misalkan produk kategori ini namanya itu produk E ya, biar simpel aja. Habis itu costing method kita pilih sini sebagai average cost, inventory valuation-nya sebagai automated atau otomatis. Nah, jika sudah, kita tinggal klik save saja di sini. Sekarang produk kategori sudah ada, sekarang kita buat produknya itu. Nah, produknya itu kita buat di sini, klik produk, habis itu kita klik new. Nah, kita buat di sini, anggap saya biar gampang ya, produk kita buat produk A1, A1. Nah, sini ya kita biarkan saja, nggak apa-apa. Setelah sudah ya, kita klik save manually. Bentar sebelum itu kita harus ganti dulu ya produk kategorinya ini sebagai yang tadi kita telah buat ya, produk A. Nah, karena sudah, kita tinggal save manually. Nah, sekarang kalau kita lihat produk ya, produk kita sudah ada nih harusnya, produk A ini. Nah, sekarang misalkan ya kita mau beli, kita untuk itu kita masuk dulu ke modul purchasing di sini, lalu kita buat RFQ baru. Nah, vendornya misalkan kita anggap saja Azure Interior ya. Habis itu untuk produknya kita pilih yaitu produk produk A1 ya. Sini misalkan kita beli 10 ya. Habis itu unit price-nya harga satuannya kita anggap saja satunya 100.000 ya. Teksnya kita abaikan saja untuk biar lebih simpel. Nah, sudah. Dan kita convert dulu aja langsung. Sudah ada ini. Sekarang kita receive produk ya langsung ya. Saya barang sudah diterima. Lalu set quantities supaya diterima semua barangnya dan validate. Nah, sekarang barang sudah diterima. Kalau kita misalkan melihat ke modul accounting ya,
Nah, di sini harusnya sudah bakal ada masuk ya untuk sini vendor bill harusnya ya. Journal entries, maaf. Nah, kita sudah lihat sini bahwa sudah ada masuk ya barangnya di inventory jurnal dengan harga 1 juta satunya. Nah, sekarang misalnya kita ingin beli lagi ya dari eh, vendor yang berbeda. Nah, sekarang kita buat baru lagi ya, RFQ baru dengan vendor yang kali ini berbeda. Kalau tadi Azure Inventory, mungkin sekarang kita bisa milih mungkin dari Audrey Peterson ya. Nah, untuk produknya ya sama produk A1 tadi. Quantity mungkin kita sekarang ingin beli 10 ya, biar gampang aja. Unit price-nya mungkin karena kita bilang dia lebih mahal, mungkin kita taruh di harga 120.000. Dan untuk teks kita abaikan saja untuk sekarang. Nah, lalu kita confirm order, receive product, set quantities, dan validate. Nah, sekarang kita bisa lihat jurnal Inggris lagi, kita refresh saja page-nya. Sekarang sudah ada dua ya, untuk barang yang sama ya, kita lihat produk A1, produk A1. Harganya cuma berbeda di sini. 1 juta dan 1.200.000. Nah, sekarang untuk bisa melihat benar-benar average costing ini in action ya, kita harus menjual produk tersebut untuk kita lihat ya, di waktu di pencatatan jurnal itu harganya dicatat berapa. Soalnya kalau udah yang automated tadi, kita sudah melihat bahwa saya tidak melakukan jurnal ini satu kali, tapi ini sudah otomatis tercatat oleh judulnya. Nah, oleh karena itu kita masuk ke modul sales ya. Sales habis ada quotation baru. Misalkan customer-nya itu Anita Olivier ini, dan dia untuk produknya itu produk yang tadi ya. Nah, misalkan dia ingin beli 20 ya, beli kali beli satu ya. Dan dengan harga sini misalkan ya saat kita ambil, kita pengen ambil untung ya. Jadi kita mungkin jual 1,5 ya. Harus 50.000, sorry. Unit price ya. Nah, lalu sudah kita klik open. Langsung saja kita ke delivery ya, biar kita skip saja buat invoice-nya, kita anggap saja sudah terjadi. Kita set quantity, validate. Lalu kita confirm saja ini. Nah, sekarang harusnya barang sudah terjual teman-teman. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Setelah kita menjual tadi produk itu, sekarang totalnya menjadi 2,2 juta ya. Nah, kalau kita hitung lagi, kita kan tadi menjual 20 produk ya. Nah, jika kita bagi 2,2 juta ini dengan 20, kita mendapatkan 110.000. Nah, dari sinilah udah bekerja ya. Kita bisa melihat bahwa average cost-nya itu sekarang menjadi 110.000. Padahal kalau kita lihat ya, harusnya kan barang kita ada kita beli dengan 100.000 dan 120.000. Di mana kalau kita rata-rata kan atau average kan itu dapatnya 1,1. Nah, begitulah kurang lebih cara kerjanya sistem average costing di U16. Oke. Nah, sekian dari saya video kali ini. Terima kasih telah menonton.